Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di indahnya belajar akuntansi. Oke, kita lanjutkan ke tutorial ya, tutorial yang keempat gitu ya, tentang bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan program MYOB gitu ya. Untuk tutorial yang pertama kemarin ya, Bu Tio sudah mengajarkan bagaimana cara membuat perusahaan, data perusahaan, dan membuat data account. Sedangkan di tutorial yang kedua, kemarin juga Bu Tio jelaskan mengenai mengolah MYOB serta memasukkan neraca saldo awal ya. Sedangkan di tutorial yang ketiga adalah membuat data konsumen serta supplier dan membuat data karyawan. Sedangkan di tutorial hari ini yang keempat adalah tentang membuat data persediaan serta memasukkan jurnal transaksi ya, atau jurnal umum. Jadi nanti hari ini ya kita akan masuk ke tutorial yang keempat. Oke, di tutorial yang keempat ini ya, yang pertama kita akan membuat yang namanya data persediaan ya. Untuk membuat data persediaan di buku pegangan halaman 36 ya, perusahaan mempunyai 6 jenis atau 6 nama barang gitu ya. Ada lemari, ada meja kerja sampai pada sofa gitu ya. Ada 6 tentang nama untuk nama barang gitu ya. Kita harus memasukkan semua barang-barang persediaan ini ke aplikasi MYOB ya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bisa langsung masuk ke comment center atau kita bisa langsung masuk di sini di inventory. Di sini juga boleh. Di sini ada account, ada banking, ada sales, ada purchases, ada inventory ya. Silakan kalian lewat sini langsung juga boleh. Mau lihat langsung di sini juga boleh. Ya, karena data inventory yang ada di sini itu semuanya ada di tab bar ini gitu ya. Oke, saya ulang lagi, kita akan memasukkan nama barang lemari gitu ya. Langkah yang pertama adalah kita klik comment center, kemudian kita klik inventory, kemudian kita klik item list. Nah, di sini belum ada data persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, oleh karena itu maka kita akan yang namanya membuat ya data persediaan yang baru. Kita klik new ya. Item number ya, item number kita ketik 001 ya. Di situ kode barangnya adalah 001. Kemudian kita enter. Nah, di situ ada yang namanya adalah lemari gitu ya. Namanya adalah lemari. Kita klik aja lemari. Kemudian di bawah ini ada 3 kotak gitu ya. Di situ ada I buy this item, kemudian ada I sell this item, dan ada I inventory this item. Tiga-tiganya ini kita klik saja. Ya, tiga-tiganya ini kita klik saja. I buy this item itu artinya adalah jika Anda hanya membeli barang tanpa dijual kembali. Jadi misal kok perusahaan membeli barang dan tidak ingin menjual kembali misalnya, kita menggunakan yang I buy this item. Kemudian untuk yang I sell this item itu artinya adalah jika barang tersebut diperjualbelikan ya. Jadi kita ingin membeli barang untuk diperjualbelikan. Dan yang ketiga di sini adalah I inventory this item ya. Itu adalah jika barang yang diperjualbelikan dimasukkan dalam persediaan barang. Nah, untuk mengantisipasi 3 hal ini, alangkah baiknya kita mengklik semuanya aja, kita klik kayak gitu ya. Kalau takutnya kalau kita hanya klik yang I inventory this item, pada suatu saat mungkin kita beli barang dan kita tidak ingin jual kembali, nah itu nanti akan berpengaruh ke transaksi-transaksi berikutnya. Jadi alangkah baiknya 3 kotak ini kita klik semua gitu ya. Kemudian untuk cost of sales account ya, kita pilih yang harga pokok barang dagangan.
ya. Kita klik di sini ya, tanda anak bawah ke bawah ya, tanda anak panah mengarah ke bawah. Kita cari harga pokok barang dagangan. Untuk yang income account for tracking sales ya, kita pilih yang penjualan. Sedangkan untuk asset account for item inventory, kita pilih yang persediaan barang dagangan ya. Jadi untuk mengisi 3 poin ini itu jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru. Jadi besok kalau kalian ujian ya, kalian bisa membuka buku pegangan boleh, atau kalian bisa melihat tutorial yang dari Bu Tio gitu ya, karena besok open book itu ujiannya ya, silahkan. Kemudian kalau sudah terisi semua, jangan langsung di OK ya, jangan langsung di OK. Kita lihat di sampingnya profile ini. Di situ ada item detail. Item detail ini adalah informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan pembelian lemari atau persediaan lemari gitu ya. Mungkin kita bisa mencatatnya speknya, ukuran lemari dan lain-lain. Informasi-informasi yang menurut kita penting, yang menurut perusahaan penting, alangkah baiknya kita masukkan di description. Jadi untuk memudahkan kita di dalam mencari informasi-informasi tentang spek produk gitu ya. Kemudian untuk yang di buying detail. Buying detail di sini ada yang namanya standar cost ya. Standar cost di sini adalah harga standar atau harga beli ya. Di sini harga beli ya untuk lemari itu adalah 800.000. Jangan menggunakan RP, jangan menggunakan titik ya, langsung ketik aja 800.000 ya. Kemudian untuk buying unit of measure, kita ketik unit. Maksudnya di sini adalah ukuran dari unit produk, ukuran dari lemari gitu ya. Kita lemari kita biasanya menggunakan satuan unit gitu ya. Kemudian untuk number of item per buying unit, kita klik, kita pilih nomor 1. Jadi 1 unit harganya adalah 800.000 ya. Kemudian text code kita pilih yang PPN. Sedangkan yang di bawah ini ya, kita amannya adalah kita kosongkan. Karena apa? Untuk yang minimum level for restocking alert ini maksudnya adalah, jadi perusahaan itu akan diberi alarm gitu ya. Misal kita mau menjual produk gitu ya, lemari misal dalam hal ini, kita bisa menjual barang atau lemari ke customer jika stok barang yang ada di kita itu misal kita buat 2 gitu ya. Jadi kalau lemari yang ada di stok kita itu masih 2, kita bisa menjual barang itu. Tetapi kalau tinggal 1, kita tidak bisa yang namanya menjual produk, karena nanti di sistem MIOP ini itu akan ngelok nanti ya. Jadi mau nggak mau kita harus kolakan lagi ya untuk menambah jumlah stok barang ya. Jadi untuk minimum level for restocking alert itu adalah untuk memastikan ya, untuk digunakan perusahaan untuk berjaga-jaga, untuk alarm jika kita ingin menjual barang kepada konsumen, maka stok yang ada di gudang kita itu minimal berapa gitu ya. Nah, takutnya perusahaan adalah sudah deal kepada konsumen, tiba-tiba di dalam gudang itu ya, itu misal stoknya tinggal 1 ya, atau tinggal 2. Nah, itu hal ini adalah untuk berjaga-jaga. Oleh karenanya untuk mengantisipasi hal ini kita kosongkan saja untuk minimum level for restocking alert ya. Untuk bawah-bawahnya kita kosongkan aja gitu ya, untuk cari biar semuanya smooth gitu ya. Kemudian untuk selling detail ya, ini adalah detail penjualan ya. Best selling price ya, best selling price itu adalah harga jual. Di sini harga jual untuk 1 lemari itu adalah 1.100.000 ya. Kemudian kita isikan lagi untuk yang selling unit of measure, itu adalah unit ya, ukuran, dan number of item per selling unit itu adalah 1 ya, dan text code when short adalah menggunakan PPN. History auto build kita kosongkan aja, lalu kita OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Di situ masih ada on hand-nya kosong, padahal di sini stoknya 5 ya. Di sini adalah stoknya 5 ya. Nah,
Untuk mengisi angka stoknya ini ya, kita abaikan dulu aja ya. Kita alangkah baiknya mengisikan semua nama-nama barang ya. Di sini ada lemari, kemudian ada meja kerja, meja komputer, kursi kerja, spring bed, dan sofa gitu ya. Coba kita memasukkan yang item nomor 2 gitu ya, item nomor 2. Kita ingin memasukkan yang meja kerja, kita klik new. Di sini caranya sama ya. Kemudian item numbernya adalah di sini adalah 002. Kemudian kita enter, kita masukkan namanya, yaitu namanya adalah meja kerja ya. Kemudian kita klik di sini ya, semuanya kita klik gitu ya. Dan jangan lupa item-item di sini harus benar, jangan sampai salah. Kemudian item detailnya kita kosongin aja selama tidak ada informasi-informasi apapun. Tetapi kalau kalian ingin mengisikan type produk itu boleh ya. Misal di sini adalah M112K, itu juga boleh kalian masukkan di description ini ya. Kalau menurut kita perusahaan itu penting ya. Kalau kurang penting ya silakan kosongin aja. Kemudian untuk buying detail ya, untuk standar cost atau harga beli dari meja kerja itu adalah 520.000 ya. Kemudian buying of measure unit adalah unit. Kemudian untuk number of item kita tulis 1 ppn ya, sama. Di selling detail pun juga sama. Buying selling price nya adalah harganya 750.000 gitu ya. Kemudian measure-nya unit, selling unitnya adalah 1 ppn. Kuota sudah. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah ada lemari dan meja kerja ya. Silahkan kalian untuk bisa mengerjakan item unit nomor 3 meja komputer sampai nomor 6 yaitu sofa. Silahkan kalian bisa mengerjakan. Misalnya kalian ingin Bu Tio, saya ingin memasukkan yang stoknya tadi Bu Tio ya. Misal untuk lemari tadi stoknya adalah 5, meja kerja adalah 10 kayak gitu ya. Caranya gimana Bu Tio? Oke. Caranya adalah kita close aja dulu di sini ya, kita close aja. Kemudian kita masuk lagi di comment center, kita masuk ke inventory, kemudian kita masuk di adjust inventory. Nah, inventory journal number ya, kita di situ urut nanti ya di sini. Jadi ini abaikan aja, jadi nanti otomatis akan urut, nanti disesuaikan dengan nomor urut transaksi kita masukkannya berapa kali gitu ya. Jadi ini abaikan aja yang inventory journal number. Date-nya adalah di sini disesuaikan dengan tanggal neraca saldo gitu ya. Kita isi tanggal 1 Januari 2020 ya, karena kita kemarin adalah neraca saldonya adalah 1 Januari 2020 ya. Karena kalau kita masukkan 31 Desember 2019 ya, itu nanti akan ada keterangan seperti ini, you may not enter transaction before the beginning of your financial year ya. Jadi khusus untuk persediaan dan nanti untuk transaksi jurnal ya, ketika kita ingin membuat laporan keuangan di tahun 2020, maka semua transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal yang ada kaitan dengan jurnal itu harus masuk di tahun yang sama ya, di tahun yang sama ketika kita ingin membuat laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan di tahun 2020, maka di sini juga harus dibuat di tanggal 1 Januari ya, 1 Januari 2020. Nah, seperti itu. Kemudian memonya kita bisa masukkan persediaan gitu ya, persediaan awal gitu ya, persediaan awal. Kemudian kita untuk memasukkan data-data yang ada di tabel ini, kita menggunakan tab ya. Jadi di keyboard kalian itu ada tab ya, di paling kiri itu kita pakai itu aja ya, tab. Nah, kita jadi mainnya nanti kita menggunakan tab gitu ya. Kita jangan menggunakan enter atau menggunakan manual gitu, pasti itu nanti akan kesusahan. Kita menggunakan yang mudah
aja menggunakan tab lagi. Nah, di sini kita ingin memasukkan stok di jenis produk apa. Oh, di lemari dulu lah kita masukkan. Oke, lemari kita klik, kemudian kita use item. Nah, quantity lah, di sini kita baru bisa memasukkan quantity atau stoknya. Tertera 5, kita klik 5, lalu tab lagi ya. Ingat, jangan menggunakan manual di program Yop ya. Itu diminimalkan kita menggunakan cara yang manual ya. Nanti kalau menggunakan cara yang manual takutnya rumusnya itu akan berantakan ya. Rumus otomatis itu nanti akan berantakan. Jadi kita menggunakan yang langsung otomatis aja. Kita tab lagi aja ya. Unit cost itu adalah harga standar atau harga belinya adalah 800.000 ya. Kemudian kita tab lagi. Nah, di situ harganya amountnya adalah 4 juta, sama dengan yang ada di persediaan ya. Jadi itu otomatis ya, amount itu ya, hasil perkalian antara quantity dengan unit cost. Jadi tidak perlu ngetik manual. Kemudian di account ya, kita cari tentang persediaan barang ya, karena di sini adalah fokusnya di persediaan barang, maka kita cari tentang persediaan barang dagangan. Kita klik persediaan barang dagangan di use account ya. Biasanya kalau misal kok di Miyop kalian ya, yang selain versi 18 19 gitu, misal kok ada paling ujung itu ada teks gitu ya, di sampingnya memo tuh biasanya ada teks gitu, kalian klik aja barisnya ini, kita klik kayak gitu ya. Nanti di situ ada yang namanya tanda silang kayak gitu. Tanda silang berarti kalian baik jual maupun beli lemari itu nanti akan dikenakan pajak ya. Jadi nanti untuk yang bukan versi Miyop yang versi 18 maupun 19, di sampingnya memo ini ada yang namanya satu kolom lagi namanya teks gitu ya. Kalau ada teks maka itu tinggal diklik aja di baris kosongnya, itu nanti akan muncul tanda silang ya. Kalau muncul tanda silang itu menunjukkan bahwa ketika kita mau jual maupun beli lemari ya, itu nanti akan dikenakan PPN ya. Kalau sudah memonya nih kalian bebas mau siapa ya, kalau nggak ada informasi ya kalian kosongin aja, kemudian kalian klik record. Nah, kemudian kalau sudah kita lanjutkan untuk mengisi, jangan di close dulu ya, tapi kita bisa langsung masuk di persediaan yang nomor 2. Persediaan nomor 2 adalah di sini adalah meja kerja ya. Kita masukkan date-nya, samakan gitu ya. Memonya adalah persediaan barang gitu ya, samakan persediaan barang. Kemudian muncul tab ya, tabnya yang mau kita adjust adalah meja kerja, kita use account, quantity-nya adalah 10 gitu ya. Kemudian pakai tab lagi, unit cost atau harga belinya adalah 520.000 ya. Kemudian kita tab, otomatis harganya 5.200.000, account-nya kita samakan yaitu persediaan barang dagangan. Kita cari persediaan barang dagangan, kita masukkan, lalu kita record. Nah, begitu juga nanti seterusnya untuk meja komputer sampai pada sofa ya. Jadi kalian menuliskan jenis produknya dulu sampai nomor 6, habis itu kalian baru mengadjust stock inventory ya, seperti itu ya. Kalian misal pengen mengecek, Butio saya pengen mengecek apakah datanya sudah saya masukkan itu betul ataukah salah. Oke, kalian tinggal masuk di command center, kemudian di inventory, lalu di sini akan muncul yang namanya item register ini. Nah, di sini ya akan muncul item register. Di sini date from ya, date from itu adalah tanggal dimulainya kalian melakukan transaksi ya. Transaksi tadi dimulai tanggal 1 Januari 2020. To-nya ini kosongin aja. Biasanya to-nya ini adalah update
date gitu ya. Update date itu misalnya tanggal yang sekarang kalian untuk menuliskan transaksinya itu ya. Jadi di sini to-nya ini abaikan aja, yang kalian fokusnya adalah di date from. Nah, kalian bisa cek di sini untuk item nomor 001 tadi adalah lemari gitu ya, itu totalnya 5, harganya 4 juta. Sedangkan untuk nomor 2 tadi itu adalah meja kerja, itemnya 10, amountnya adalah 5.200.000 ya. Kalau sudah betul semua ya, nanti di sini berarti masih ada meja komputer, kemudian ada kursi kerja, spring bed dan sofa gitu ya. Itu nanti kalian bisa lanjutkan sendiri, caranya sama yang sudah Bu Tio terangkan di tutorial keempat ini. Silahkan kalian bisa melanjutkan gitu ya. Oke, lanjut ke tahapan yang kedua ya. Tadi kalau yang pertama adalah di mana kita membuat data persediaan gitu ya. Yang kedua ini kita langsung bisa memasukkan jurnal transaksi gitu ya. Kalian bisa buka di halaman 41 buku pegangan ya. Di sana ada 5 transaksi ya. 5 transaksi ini yang nantinya akan kita masukkan di aplikasi Mayop gitu ya. Tetapi perlu kalian ingat terlebih dahulu, sebelum kalian memasukkan ke dalam aplikasi, sebelum kalian membuat jurnal ya, alangkah baiknya ya, kebijakan-kebijakan perusahaan itu kalian harus baca terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan kebijakan perusahaan, kalian harus baca terlebih dahulu sebelum melakukan penjurnalan ya. Takutnya ketika kita langsung menjurnal ya, ada kebijakan-kebijakan yang tidak kita baca dan pada akhirnya itu akan salah ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam halaman 41 ini kita akan membuat yang namanya jurnal ya. Yang pertama, dana kas kecil dikelola dengan sistem dana tidak tetap. Ya, jadi kebijakan yang pertama perusahaan itu adalah dana kas kecil dikelola dengan sistem dana tetap. Kita tahu di semester 1 atau semester 2, bagi kalian yang sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi dasar, kalian pernah diajari tentang bagaimana cara mencatat tentang kas kecil gitu ya, baik menggunakan dana tetap atau impres gitu ya, impres fund maupun dana tidak tetap atau fluktuasi fund. Nah, kebijakan perusahaan yang pertama di sini adalah menggunakan sistem dana tidak tetap. Ya. Kemudian yang kedua, kas kecil yang digunakan untuk membayar transaksi di bawah 1 juta dan di atas 1 juta menggunakan kas. Jadi nanti kalau ada transaksi perusahaan di mana pengeluarannya itu kurang dari 1 juta, maka menggunakan kas kecil. Tetapi kalau di atas 1 juta menggunakan kas gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembayaran rekening listrik, air dan telepon dilakukan setiap tanggal 15 bulan yang bersangkutan. Jadi setiap tanggal 15 nanti akan muncul yang namanya beban rekening listrik, air dan telepon. Kemudian yang kelima, pengakuan biaya dibayar di muka serta penyusutan perlengkapan dan aktiva tetap dilakukan setiap tanggal 27 bulan yang bersangkutan ya. Jadi nanti setiap tanggal 27 itu nanti ada yang namanya biaya penyusutan dan perlakuan biaya perlengkapan ya, serta biaya yang sudah dibayar di muka. Oke, kita langsung masuk ke poin 1. Tanggal 7 Januari 2020 gitu ya. Kalau di halaman 41 itu masih tertera 2019, maka diganti saja tahun 2020 gitu ya. Mohon maaf Bu Tio, ada missing revisi gitu ya. Tanggal 7 Januari 2020 ya, membeli kertas HVS 3 rem ya, seharga 150.000. Kita bisa langsung masukkan di aplikasi Mayop ya. Yang pertama adalah kita klik comment center
ya. Ini semua ya Bu Tio kasih tahu ya, ini semua adalah sebenarnya ini comment center ya. Kalian bisa masuk langsung ke masing-masing item button ini, atau langsung bisa masuk ke toolbar yang ada di atas ini, tidak apa-apa karena sama saja ya. Klik comment center, kemudian klik account, kemudian klik record journal entry. Nah, di sini ada yang namanya teks inklusif gitu ya. Teks inklusif ini kita abaikan aja ya, karena untuk teks inklusif ini biasanya adalah untuk pajak-pajak istimewa atau untuk pajak yang diistimewakan pada perusahaan yang biasanya mendapatkan keistimewaan tertentu gitu ya. Sebagai contoh mungkin kawasan berikat dan lain-lain ya gitu ya, atau mungkin kawasan-kawasan yang diistimewakan oleh pemerintah di dalam proses produksinya. Lah, ini kita tidak perlu kita klik gitu ya, abaikan saja ya. Kemudian kita lihat di general journal ya. Di sini ada keterangan satu di paling belakang ya. Nanti ini akan berurutan. Jadi ini abaikan saja untuk general journal. Lah, yang perlu kita pahami di sini adalah date-nya ini. Date-nya berarti tanggal 7 Januari 2020. 07/01/2020 gitu ya. Bu Tio ulangi lagi, 07/01/2020. Kemudian kita tap aja ya. Ingat ya, untuk memindahkan dari sel satu ke sel yang lainnya, kalian bisa langsung menggunakan tab yang ada di keyboard kalian. Nah, di situ memo berarti catatan yang harus diperhatikan. Di sini membeli kertas, berarti di sini ditulis pembelian ya, pembelian perlengkapan ya, perlengkapan kantor. Nah, kemudian kita tap lagi di sini, tap lagi ya. Berarti jurnalnya gimana kalau membeli kertas HVS 3 rem harganya 150.000 ya. Karena ini adalah di bawah 1 juta, maka dia pengeluarannya menggunakan kas kecil sesuai kebijakan perusahaannya tadi. Dan karena menggunakan sistem dana tidak tetap ya, maka jurnalnya adalah debitnya perlengkapan kantor. Kita klik perlengkapan kantor, kemudian kita klik use account ya. Kemudian kita ketik harganya 150.000. Ingat, tidak perlu pakai RP, tidak perlu pakai titik, langsung aja angkanya. Kemudian untuk pindah ke sel berikutnya kita pakai tab ya. Kemudian ini kosongin aja jobnya, memonya kita kosongin juga nggak apa-apa lah. Di teks ini ada NT ya. NT ini adalah non teks ya, berarti ini pembelian perlengkapan ini tidak ada pajaknya ya, karena tadi yang dikenakan pajak sesuai kebijakan perusahaan yang di awal tadi adalah yang ada keterkaitan dengan jual beli produk atau barang kayak gitu ya. Untuk perlengkapan kantor ini tidak ada pajaknya. Kita main tab aja di sini, tab gitu ya. Nah, tab lagi, berarti kreditnya apa? Kreditnya adalah kas kecil. Nah, use account. Nah, kemudian kreditnya tuh otomatis ya. Jadi kalian tap aja, itu nanti akan otomatis terisi 150.000 ya. Kalian tidak perlu menulis manual ya. Tidak perlu menulis manual, non teks ya. Seperti ini. Lah, kalian langsung cek di paling bawah ini ada out of balance. Ini harus 0 ini. Berarti antara debit dengan kredit itu nilainya sama. Kalau sampai out of balance-nya ini masih ada angka, berarti kalian bisa cek di angka yang sudah kalian ketik. Kayak gitu ya. Kalau kalian tidak mengetik manual tuh biasanya automatically di sini akan 0 gitu ya, karena otomatis jumlah debit pasti sama dengan jumlah kredit. Tapi kalau kalian masih mengisi manual, lah itu biasanya masih terjadi missing writing gitu ya, masih terjadi salah penulisan. Kalau sudah maka langsung di record. Nah, kalau sudah ya, kita lanjutkan di tanggal 15 ya. Nah, kita lanjutkan dulu sampai poin ke-5 gitu ya. Kita tunggu dulu sampai poin ke-5. Nah, tanggal 15 Januari. Oke, kita masuk 15 Januari 2020. Tab lagi ya, tab lagi. Di sini membayar tagihan listrik 225, air 100.000 dan telepon 300.000. Ya.
tanggal 15 Januari berarti membayar itu ya, membayar listrik gitu ya, air, telepon. Nah ya, kita pakai tab lagi. Nah kita cari biaya listrik. Nah, biaya listrik berarti kalau di sini kan jurnalnya berarti kan biaya listrik, biaya air, biaya telepon, kreditnya adalah kas kecil karena totalnya belum ada 1 juta. Makanya kita cari dulu di sini biaya listrik. Biaya listrik. Lah ini ada di sini biaya listrik, air dan telepon. Langsung ya kita klik aja di sini, kemudian kita klik use account ya. Totalnya berapa? Tinggal dijumlah nih. 225.000 ditambah 100.000 ditambah 300.000 ya. Ketemunya adalah 625.000 ya. Tap lagi, up terus, tap terus. Nah, berarti kreditnya apa? Kreditnya adalah kas kecil, use account. Tap lagi, nanti kreditnya akan otomatis 625.000. Nah, setelah ini sudah, maka langsung dicek paling bawah karena out of balance-nya 0, langsung kita record. Nah, begitu juga di poin 3, 4 dan 5 ya. Oleh karenanya penjurnalannya ini sangat penting sekali. Jadi kalau sampai ada jurnal yang salah, hal ini akan berdampak terhadap nanti di akhir pembuatan laporan keuangan. Oleh karenanya dulu Bu Tio di pertemuan pertama sangat-sangat menentukan sekali, sangat-sangat mengharap sekali bahwa untuk dasar-dasar pembuatan jurnal ini jangan sampai kita missing ya. Lah nanti untuk poin 3, 4 dan 5 silahkan kalian bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Nanti kalau ada kebingungan mengenai penjurnalan, nanti kalian bisa masukkan di kolom komentar gitu ya, atau lewat komentar di Google Classroom boleh, komentar langsung di video langsung juga boleh. Jadi nanti Bu Tio akan kasih penjelasan di sana tuh ya. Kemudian Bu Tio, saya ingin tahu apakah jurnal yang sudah saya buat ini benar apa salah. Nah, kalau untuk mengetahui jurnal yang sudah kita buat ini salah atau benar ya, maka ya ini kita tutup dulu. Maka langkah berikutnya adalah kita ingin tahu apa jurnal-jurnal yang sudah kita buat ya. Berarti kita klik comment center, klik account ya. Kemudian kita langsung klik di transaction journal. Nah, di sini. Ingat, date from itu diawali tanggal 1 Januari 2020. Tuh-nya ini kita abaikan saja. Jadi 1 Januari 2020. Ya. Misal kok kita di sini misal nanti kita ketik 01/01/2020 gitu ya, itu nanti langsung di enter aja. Nanti kalau di enter otomatis di sini akan muncul transaksi yang sudah pernah kita buat di antara tanggal 1 Januari sampai tanggal 20 September. Nanti akan muncul secara otomatis. Nah, di sini tanggal 7 Januari dan tanggal 15 Januari jurnalnya sudah benar. Misal, Bu Tio tanggal 7 Januari jurnal saya salah. Nah, kalau kalian salah, ada jurnal yang salah keliru, pengen mendelete atau pengen mengedit, silahkan kalian langsung klik tanda anak panah. Jadi apapun itu transaksi yang ada di MEOP ya, kalau ingin mengedit atau ingin menghapus, silahkan kalian membuka dulu di tanda panah depannya ini, putih ini. Kita klik aja, klik. Nah, silahkan kalian yang pengen diedit yang mana, silahkan, apakah memonya, tanggalnya, akunnya, ataukah nominalnya, silahkan kalian edit di sana ya, silahkan kalian edit. Tapi kalau kalian ingin menghapus ya, apapun itu, entah data account, entah data persediaan, entah data customer, entah data supplier, entah data apapun itu, cara ingin mendelete ya, itu dibuka dulu datanya ya. Saya ulang lagi ya, datanya kalian langsung klik tanda anak panah di depannya ini. Jadi kalau ada tanda anak panah di depan seperti ini, itu artinya adalah tanda untuk bisa mengubah atau mengedit data yang akan mau diubah ya. Saya ingin mendelete ini Bu Tio karena saya keliru misalnya. Oke, kalian langsung aja diedit ya, di delete general journal.
ya. Ini adalah cara untuk mendelete. Misal ini saya delete. Nah, tanggal 7-nya sudah hilang. Ya, caranya adalah seperti itu untuk membuat jurnal transaksi ya. Jadi jangan sampai salah debit kreditnya, dan jangan sampai keliru akun-akunnya. Setelah kalian sudah mencatat, dicek lagi datanya sudah betul apa salah. Kalau sudah ya kalian tinggal close aja. Jadi seperti itu untuk tutorial bab 4, baik membuat data persediaan maupun membuat jurnal transaksi. Terima kasih, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.